Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ariwahyuni dengan NIM 19150911 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Audit Sistem Informasi, yang dimana saya telah melakukan review dan analisis mengenai 3 jurnal. Jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus, dengan jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Yang pertama yaitu mengenai permasalahan penelitian. Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus merupakan sebuah dinas pemerintahan yang dimana penginputan datanya menggunakan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah, yang dimana pada dinas tersebut belum memiliki ruangan server untuk mengakses data, maka bendahara pengeluaran harus datang ke Dinas PPAKD atau Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menginputkan data anggaran biaya pengeluarannya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai domain audit yang digunakan, yaitu ada 3. Yang pertama ada IDM, Evaluate Direct Monitor, kemudian APO, Legend Plan and Organize, yang ketiga ada Deliver Support Service. Yang dimana IDM yang digunakan yaitu yang pertama ada IDM 03 memastikan optimasi risiko, ada IDM 05 yaitu memastikan transparansi pemegang saham, yang ketiga ada APO 06 pengelolaan anggaran dan biaya, APO 12 pengelolaan risiko, dan yang kelima ada di SS 02 yaitu pengelolaan permintaan layanan dan insiden. Kemudian terdapat beberapa proses audit yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah, rumusan masalah dan studi literatur. Yang kedua ada implementasi audit dengan menggunakan framework COVID-5, yaitu menyusun instrumen penelitian. Yang keempat ada pengumpulan data, kemudian testing. Yang kelima ada analisis data. Yang ketujuh ada hasil rekomendasi dan kesimpulan. Nah, pihak yang diaudit atau auditi yaitu bagian sekretariat subbagian keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus dengan memberikan kuesioner kepada responden, yang dimana yang diaudit itu adalah staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus. Kemudian hasil audit yang dihasilkan yang pertama yaitu proses pengukuran keakuratan pengolahan data dilakukan menggunakan software ACL atau Audit Common Language, yaitu hasilnya sistem SIMDA yaitu akurat. Yang kedua yaitu proses keakuratan pengolahan data dengan rata-rata level depend process, yang artinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus ini telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik. Yang ketiga yaitu hasil pengolahan kuesioner, terdapat beberapa rata-rata dari proses IDM, APO, dan DSS, yaitu masih pada level depend process, yang dimana tata kelola TI sudah dilakukan dan sudah baku, namun kelemahannya belum memiliki prosedur dalam proses keakuratan pengolahan data. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Nah, rekomendasi yang diberikan yaitu rekomendasi tata kelola teknologi informasi perlu dikembangkan lagi dalam proses keakuratan pengolahan datanya. Yang kedua yaitu mengadakan ruang server khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus agar penginputan data atau berdasarkan data anggaran pengeluaran dapat dicairkan dan tidak perlu datang langsung ke Dinas PPAKD. Yang ketiga yaitu hasil tingkat kematangan dari Dinas Pekerjaan Umum ini pada level ini yang memiliki proses tata kelola sudah mencapai tingkat sempurna. Yang kemudian yang kedua, jurnal yang kedua yaitu dengan judul Audit Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5 pada domain DSS atau Deliver Service and Support dengan studi kasus konsultan manajemen pusat dengan jurnal yaitu Jurnal Digital of Information Technology. Nah, permasalahan penelitian ini yaitu pada program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku merupakan suatu permasalahan yang menjadi tantangan rumit bagi pemerintah kota atau kabupaten, yang dimana aplikasi SIM Kotaku ini masih dikembangkan dengan satu platform secara terpadu, yaitu berbasis online dengan acuan utama berdasarkan glossary SIM Kotaku yang disepakati bersama. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengukur tingkat kapabilitas atau kematangan dari sistem information management Kotaku di konsultan manajemen pusat. Nah, domain yang digunakan yaitu DSS, yaitu Deliver Service and Support. Nah, DSS ini dipilih karena fokus pada aspek penyampaian TI di dalam pengiriman dan layanan TI, serta dukungannya terhadap proses bisnis yang berlangsung, termasuk pengolahan masalah, agar keberlanjutan proses bisnis tetap terjaga. Nah, ada beberapa proses audit, ada 10. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan stakeholder, yang kedua identifikasi tujuan strategis, yang ketiga identifikasi enterprise goals, yang keempat melakukan scoping terhadap analisis tata kelola TI,
atau IT mengumpulkan data terkait penelitian, menilai kapabilitas level, menentukan target capability level, melakukan analisa gap, rekomendasi untuk proses TI, dan kesimpulan dan saran. Nah, pihak yang diaudit atau auditi, yaitu staf yang ditentukan berdasarkan jabatan dan lama bertugas di konsultan manajemen pusat lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, hasil audit yaitu capability level yang didapat pada SIM Kotaku di KANTI, yaitu dengan level 1, yaitu perform proses, dan level target yang ingin dicapai, yaitu level 2, mengenai manage proses. Sehingga berdasarkan analisis kondisi existing yang diperlukan, peningkatan aktivitas dengan rekomendasinya yaitu memaksimalkan sistem yang sudah berjalan dengan peningkatan pengolahan permintaan layanan dan insiden serta peningkatan layanan keamanan lebih struktur sesuai dengan SOP atau standar operating procedure dan terdokumentasi. Nah, rekomendasi yang diberikan yang pertama yaitu mengenai rekomendasi untuk domain DSS, yang dimana level target yang ingin dicapai yaitu membuat klasifikasi terhadap jenis layanan, membuat strategi dalam permintaan layanan dan pemecahan insiden, melakukan review terhadap SOP, memberikan wadah untuk kritik dan saran kepada pengguna. Kemudian rekomendasi untuk domain DSS 05 yaitu membuat kebijakan terkait software dan hardware, malware, menetapkan sistem untuk yang digunakan, mengevaluasi ancaman yang akan timbul, melakukan evaluasi yang rutin, dan memberikan peringatan kepada semua pegawai dan pentingnya keamanan sistem. Kemudian, jurnal yang ketiga mengenai evaluasi kapabilitas pengembangan perangkat lunak menggunakan Capability Maturity Model Integration, DEP 13 dengan studi kasus, yaitu pada CV Profile Image Studio, dengan jurnal pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputer. Masalahnya yaitu permasalahan penelitian yaitu CV Profile Image Studio ini merupakan sebuah software house yang memberikan jasa dan pengembangan website, yang dimana pengerjaan terdapat beberapa permasalahan, antara lain terjadinya perubahan kebutuhan dan terdapatnya kecacatan produk setelah diberikan kepada pelanggan. Domain yang digunakan yaitu CMMI. Sebenarnya CMMI ini bukan domain, tetapi sebuah modularity untuk menguji tingkat kematangan sistem, yaitu dengan menggunakan CMMI Development 1.3 dan standar CMMI Appraisal Method for Process Improvement SCMP Class C. Selanjutnya, digunakan 6 proses area untuk melakukan pengujian terhadap sistem. Kemudian proses audit ini ada 6. Yang pertama ada requirement development, requirement management, ada technical solution, ada configuration management, verification, dan proses and product quality assurance. Nah, pihak yang diaudit adalah direktur operasional pada CV Profile Image Studio, dan hasil auditnya yaitu proses generate appraisal result adalah proses area requirement development, requirement management, configuration management, verification, dan proses pada product quality assurance berada pada tingkat kapabilitas 0 yaitu incomplete, sedangkan untuk proses area technical solution berada pada tingkat kapabilitas 1 yaitu perform. Nah, rekomendasi atau perbaikan yang dianjurkan yang pertama ada pada proses area requirement development dengan beberapa service practice, kemudian ada proses area requirement management, proses area technical solution, proses area configuration management dengan beberapa specific practice, dan proses area product quality assurance, dan proses area verification. Nah, secara keseluruhan, rekomendasi yang dianjurkan yaitu peningkatan level dari level incomplete menjadi lebih tinggi, sehingga sistem dapat dievaluasi dan diperbaiki sesuai dengan hasil dari penelitian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review dan analisis yang telah saya lakukan mengenai 3 jurnal. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.